Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Di malam hari ini kita akan menerima jawaban atas segala doa-doa kita. Dan kita mau sandarkan hidup kita terus ke dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah firman-Nya yang berkarya dalam kehidupan kita. Kita bersama akan pujikan bersama sujud di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, sujud di altar-Nya. Ku bawa Kami mengucap syukur Bapa di surga,
atas anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami untuk sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Tuhan terus menopang dan menolong setiap langkah hidup kami. Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Terlebih malam hari ini Tuhan, Engkau kembali persekutukan kami di dalam kami beribadah kepadamu. Kami naikkan pujian syukur hanya kepadamu ya Tuhan, dan kami meyakini berkat-Mu turun atas kami semua umat-Mu yang saat ini bergabung melalui media Google Meet. Lebih jauh Tuhan memberkati kami malam hari ini dengan berkat firman Allah yang terus menuntun kami, menopang kami, menyembuhkan sakit kami, bahkan Kau teguhkan kami dengan pengharapan kepadamu ya Tuhan, untuk kami terus melekat erat kepadamu. Mari Tuhan, berkaryalah melalui berkat firman Allah yang kami dengar, hikmat, pewahyuan yang dari surga, turun atas hamba-Mu Bapak Gembala. Sehingga ya Tuhan, kami yang mendengarkan semakin diteguhkan, iman kami tumbuh, dan kami meyakini Tuhan, Engkau terus memberikan kepada kami kekuatan, penyertaan kasih-Mu melalui berkat firman Allah. Kami yakin penyertaan-Mu ada atas kami semua malam hari ini. Kami persiapkan hati dan pendengaran kami ya Tuhan, untuk menerima berkat-Mu malam hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati Pak Hadi. Ya, Susilo. Puji Tuhan. Tuhan berkati, shalom keluargaku semua, puji Tuhan. Saudara, tema hari ini, tema PA kita adalah jalan ke arah Tuhan, bebas kegagalan. Memang ini perlu semacam penjelasan ya. Saya perlu disclaimer dulu. Masakan Pak, ada hal yang menunjukkan tidak mengalami kegagalan. Sekarang jalan yang bagaimana ke arah Tuhan itu? Kita buka Alkitab kita dulu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 7 dan 8. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Puji Tuhan. Ada perjalanan 40 hari 40 malam. Kata penting kita simpan angka 40 ya. Saudara-saudara kini kasih Tuhan. Kemudian perjalanan ke Gunung Allah. Ketika ada kata gunung dalam iman Kristen itu selalu menunjuk kepada suatu perjuangan untuk kita yang berangkat dari bawah, lahir sebagai manusia yang sudah tercemar dosa, terima warisan ya dari kakek buyut kita, berbagai macam kelemahan, orientasinya hanya pada hal-hal yang ada di dalam dunia ini secara umum ya, pada umumnya demikian. Nah, kemudian harus berjuang naik. Ini bicara adanya suatu usaha untuk meningkatkan jati diri di dalam keberimanan. Naik ke gunung Tuhan. Nah, berarti saudara-saudara dikasih Tuhan. Ketika kita coba berusaha merangkak meninggalkan ya hal-hal yang di bawah tadi. Ya, hal-hal yang kadang-kadang orang Kristen tidak menyadari, bukan saja dipengaruhi tetapi sampai pada suatu saat terbelenggu. Ini tidak ada kaitannya dengan seorang yang ingin memiliki kemajuan dalam hidup, kemudian meningkatkan strata hidup. Itu bagus, itu wajar. Kemudian berjuang untuk mendapat pencapaian-pencapaian lebih dari yang sesudahnya dengan tujuan
yang murni, ya, dengan tujuan suci. Tuhan, kalau Engkau percayai sesuatu lebih dibanding yang sudah-sudah, aku bisa semakin memuliakan Engkau. Umpamanya aku bisa berbagi, aku bisa berpikir jernih untuk membawa aku semakin bersama keluargaku leluasa untuk mendekati Tuhan. Dan itu tidak salah, makanya saya selalu katakan bahwa harus ada satu usaha, niatan, perjuangan. Ya, saudara-saudaraku, tetapi bukan di dalam keterbelengguan. Nah, yang dimaksud di situ seperti itu. Makanya digambarkan dari sisi Tuhan menjamah orang lumpuh. Itu dibuat tidak berdaya. Berkutat pada sesuatu yang tentunya tidak seharusnya. Tuhan menegakkan orang yang bongkok. Sebab ini memberikan gambaran orientasi pandangannya hanya untuk hal-hal yang di bumi. Sementara Tuhan lewat Rasul Paulus bicara kepada kita sampai hari ini, pikirkan apa? Perkara-perkara yang di mana? Ya, yang di atas. Nah, ini adalah usaha peningkatan. Ketika kita di dalam dunia ini, Tuhan memberikan kepercayaan apapun yang mengarah kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada salah. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada orang kadang salah mengucapkan, orang itu tidak boleh ambisi itu. Ambisi itu satu energi, dorongan untuk ingin mencapai, maju. Saya yakin itu sesuatu energi yang Tuhan kasih. Itu seiring dengan adanya antusiasme yang ada di dalam diri seseorang. Tetapi yang bahaya adalah ambisius. Ketika orang ingin mencapai sesuatu dengan hal-hal yang sudah sifatnya kebablasan. Artinya apa? Ini masuk pada perangkap jebakan. Ya, saya tidak pakai akal sehat lagi. Apalagi menghalalkan semua cara. Apalagi ya istilah saya mungkin sudah masih ingat, membabi buta. Apa ini artinya? Sudah melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Nah, ini perangkap. Kalau seseorang, kita ini sampai diperangkap, masuk perangkap, ya tidak berdaya. Saudara ini kasih Tuhan satu hari, karena di sebelah rumah saya ada pohon mangga, banyak teman-teman di sini juga tetangga. Saya menanam mangga, kalau sudah musim buah, luwak itu berkeliaran. Saya kira di beberapa tempat ya, di rumah Pak Hadi juga banyak itu. Tidak pernah pelihara aja lewat-lewat itu. Satu hari iseng saya, ada bekas kandang anjing. Saya desain, saya rangkai, saya desain. Ya hanya ditambahi karet untuk jepret itu. Singkat cerita, jebak musang. Nah, singkatnya satu hari dapat, saudaraku. Saya kasih makan apa kok tambah hari tambah kurus ya. Timbul kasihan saya buka ya, saya lepas ya, besok saya lihat sudah nggak ada gitu ya, karena saya juga nggak berani deketi gitu ya si luwak itu. Akhirnya udah lepas dan ya sampai sejauh ini saya tidak tahu lagi di mana rimbanya dan belum pernah ngirim SMS atau WA ke saya gitu. Terima kasih atas kebaikan Bapak Pendeta gitu ya, yang telah melepaskan kembali. Nah, itu gambarannya. Kalau sampai masuk perangkap, saya masih lumayan sedikit baik gitu ya. Akhirnya saya lepas saja, kesian. Itu setelah ya 2 mingguan begitu. Kok tambah kurus gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau penguasa dunia itu, nggak ada kasih-kasihnya sedikit pun. Ya, wong dia itu tujuannya apa? Ingin menghancurkan semua. Sehancur dirinya. Jadi kenapa iblis, setan, penguasa jahat itu dia berusaha berbuat jahat? Karena dia ingin mengalami semua orang atau ya mengalami seperti dia. Karena dia gak ada harapan. Makanya dia berusaha memasang ranjau, memasang jebakan-jebakan. Nah itu gambaran kalau sampai dibelenggu. Tidak ada lagi ya kesempatan untuk dapat melangkah dengan bebas. Nah inilah yang dimaksud. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ku bawa naik ke gunungku yang kudus. Makanya anak Tuhan, ketika dia satu tindakannya sudah betul, menghargai kasih karunia Allah dalam Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Dampaknya kita mengalami penebusan, pengampunan, pengudusan, pemenuhan dengan Roh Kudus. Maka saudaraku,
Roh Kudus itu yang dikatakan datang dari atas, ingin membawa kita naik. Naik peringkat, naik derajat kita, naik akhlak kita gitu. Sehingga yang demikian itu pasti dekat dengan Tuhan. Nah kemudian di dalam ayat yang sudah dibaca itu tadi, akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Nah makanya begitu orang beriman, ada yang tanya, kok engkau tidak pernah mengajar doa, sementara Yohanes Pembaptis itu mengajar doa. Langsung Tuhan bilang kan, kalau kamu doa begini ya, doa Bapa kami itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, makna doa, esensi dari doa itu memberi pengertian bahwa waktu kita masih berdosa, kita tidak sedikit pun memahami bagaimana kedudukan Allah di dalam kemahatinggiannya dan bagaimana kita manusia turunan Adam yang sudah berdosa itu dalam keadaan sangat rendah, ya, sangat kotor. Tidak ada pemahaman itu. Tapi begitu kita mengalami penebusan Tuhan, poin ketiga itu kita diisi Roh Kudus, mulai akal budi kita kemudian diaktifkan. Nah, dapat kemudian mengerti, ya, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebelumnya tidak ada pemikiran begitu. Murni kehendakku. Itu kalau bahasa Yunani, bahasa Alkitab terjemahan aslinya, pokoknya keturutan sang kekarepan. Itu bahasa lokal saya itu ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Pokoknya apa yang jadi kemauan saya harus, pokoknya. Itulah sikap berdosa. Tetapi ketika kita sudah masuk, ya saudaraku, di dalam rumah doa Tuhan, mulai kita bisa mengerti prinsip ungkapan yang ada di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi, ayo lanjutkan bersama dengan saya, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Nah itu suatu proses. Ya, kemudian Tuhan memberikan satu statement, kamu mau ikut aku, yang mau ikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, saudara-saudara, bahasa Jawa mulai tahu unggah-ungguh, mulai mendambakan prinsip-prinsip budi pekerti. Makanya istilah budi pekerti yang sekarang ini sedang digali, dicari-cari, rasanya kayak sudah hilang dari peredaran. Ya, kalau ngugemi prinsip ajaran Tuhan Yesus sudah jelas. Itu adalah kemurnian budi pekerti. Kenapa? Inilah pikiran, perasaan Yesus Kristus. Ya, yang diejawantakan di dalam batas manusia. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian orang yang sudah tahu unggah-ungguh tatanan dalam hidup ini, iya Tuhan, Engkau dipermuliakan. Sekarang ya, kerajaan-Mu sudah melingkupi kami. Ingat khotbah saya berapa waktu lalu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ya, bahwa kita itu berada di dalam wilayah teritorial kerajaan Allah. Ya, kenapa kita bisa bersama dengan Dia? Mau lebih dekat lagi, sederhana contoh, kita tinggal satu rumah dengan Bapa. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai di situ pingin belajar untuk sekarang aku mau menyangkal diri. Biar Bapak seneng. Ini bukan ABS ya. Saudaraku, asal Bapak seneng dalam pengertian yang menjilat itu bukan ya. Tetapi ada ketulusan. Kita tidak nuntut Tuhan mengerti kita saja, tetapi kita belajar sportif. Manakala kita sedang menghadapi sesuatu ketidakidealan hidup yang secara umum orang gampang ngomel, ngedumel, underestimate terhadap Tuhan, kita mulai berpikir, enggak lah. Contoh, sakit gigi enggak enak, kita sambat bisa meraung-raung ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat rumah suasana jadi enggak enak itu ketika salah satu aja sakit gigi. Ya, dan itu saya pernah ngalami. Ya, lebih enggak enak lagi sakit gigi kan enggak ada yang besuk, ya kan? Ya, ya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, gitu sakit gigi,
Kita mulai nyala, kenapa harus ada gigi? Kalau sakitnya kayak gini. Tapi di tengah situasi seperti itu kita mulai tenggang rasa. Membangun rasa sportivitas kita di hadapan Allah. Iya ya, gigi yang aku pakai berpuluh-puluh tahun itu banyak nggak sakitnya. Setuju nggak saudara? Angkat tangan kalau saudara setuju. Banyak nggak sakitnya. Oke, terima kasih. Tapi sakit sedikit, waduh kita rasanya protes. Itu sportivitas di hadapan Tuhan kita bangun. Sehingga ungkapan itu bisa memakai satu pemikiran begini. Pasti ada maksud Tuhan di balik ini. Ya, itu kan. Orang-orang percaya, ya kita belajar bersyukur. Kita tidak ngerti semuanya. Tetapi kalau Tuhan izinkan ini, pasti ada maksud baik Tuhan. Wah, itu ungkapan tuh maknanya betul-betul luar biasa, saudara. Nah, inilah ketika kita berada di gunung Tuhan dalam proses perjalanannya. Seperti waktu Tuhan berkata kepada Elia, kamu mau sampai ke sana, makan dulu. Kalau enggak perjalananmu terlalu jauh. Yesaya pasal 56 ini. Apa yang saya ungkapkan itu ada di dalam Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Puji Tuhan. Tinggal sedikit yang saya mau sampaikan dari 1 Raja 19 dan Yesaya 56 ini. Apa itu? Adalah ibadahmu dalam perkenanan Tuhan. Bahwa dikatakan persembahan-persembahanmu. Ucapan syukur yang ada di dalam rumah doa itu. Maka yang dirasa apa yang pertama? Adalah sukacita. Kesukaan kuberikan kepadamu. Ini adalah kata lain dari damai sejahtera. Karena yang ngomong ini Tuhan. Kesukaannya bukan karena lihat badut lucu. Ya, kesukaan yang kita peroleh bukan karena kita barangkali lagi menonton dagelan kocak yang kita lihat ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa itu? Kesukaan damai sejahtera yang dari Tuhan diberikan kepada kita. Nah, itu energi yang paling jelas. Kalau apa? Kita naik ke gunung Tuhan. Seperti pesan dari firman Tuhan kepada Elia, cepat naik. Dan apa yang menjadi bekal penting? Makanlah, minumlah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini di dalam prinsip pemberitaan yang sifatnya tafsir adalah anak Tuhan. Kita boleh mencapai banyak hal dalam dunia ini. Tapi kalau kita kurang makan rohani, sungguh kita akan kelelahan. Dalam kekristenan, kita dihadapkan dua hal. Kadang satu kesenangan yang ada dalam dunia pada umumnya sampai membuat kita bisa lupa diri. Atau sebaliknya ketika kita sedang menghadapi suatu ujian ya atau masalah di dalam hidup membuat diri bisa kelelahan. Dalam mengatasi dua hal ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menyiasati dua situasi yang berbeda tetapi sama-sama sangat-sangat penting untuk diwaspadai adalah bagaimana kita menyikapinya secara benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya dengan satu pemikiran gini, kalau kita nikmati lancar semua, saya selalu memberikan pemikiran, hati-hati ya, ini ujian. Lancar, enak, ya rezekinya oke-oke. Saya bilang ini ujian, hati-hati. Tapi sebaliknya ketika kita sedang dalam satu kenyataan yang tidak mengenakan,
saya katakan kita mesti sabar, terus sandar Tuhan, dan ingat, tidak mustahil ini adalah saat kita menabur. Ada orang tua yang harus ditugasi Tuhan merawat anak bukan di masa kecil saja. Iya kan? Kadang-kadang kenyataan-kenyataan ini yang oleh sebagian orang tidak terpikirkan, tapi itu dialami oleh orang-orang lain dan diantaranya juga oleh anak-anak Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus melayani ya anak-anak yang sedang dalam proses atau menghadapi suatu kenyataan, ya masuk klasifikasi special need umpamanya. Orang tua mesti harus dengan kesabaran, ketekunan ya. Nah, saya katakan ini taburan ya buat Anda panjenengan dalam menghadapi proses ini. Pasti satu waktu nanti akan ada tuean. Ini menabur. Atau sebaliknya, ada anak-anak yang ya mungkin oleh sebagian orang enggak ngalami itu. Tapi ada anak-anak dewasa ya yang harus merawat orang tua. Dalam kondisi ya saya pikir masuk klasifikasi special need juga. Walaupun mungkin di dalam satu pemikiran yang berbeda. Karena kondisi fisiknya sudah lemah, sangat uzur ya. Mau berharap siapa lagi? Ya anak-anak ini. Saya mengatakan dua hal ya selalu. Ini kamu lagi menabur, yakin apa yang engkau lakukan buat orang tuamu tidak sia-sia. Dan yang kedua saya bilang, anggaplah ya ini suatu ucapan syukur ke Tuhan dan sekaligus balas budi. Karena ketika kita dulu ya dilahirkan dengan kesulitan ya seperti Yabes, kemudian juga dalam proses ada banyak anak-anak yang orang tua itu terus disibukkan yang sering step lah, yang ngadepi gangguan ini itu dan tidak ada yang salah. Si anak itu sendiri juga tidak ngerti dalam kondisi ya bagaimana yang dialami umpamanya begitu ya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Nah, sekarang ternyata anak-anak yang dibesarkan, dituntun dengan susah payah itu, suatu hari tidak pernah berpikir tentang itu, tapi tiba-tiba kenyataannya sang orang tua ya harus dilayani sedemikian rupa. Saya katakan itu adalah kesempatan untuk apa? Satu, belajar ini ungkapan syukur ke Tuhan. Kedua, bisa ada kesempatan melakukan buat orang tua. Kenapa demikian? Tidak semua orang ada kesempatan begitu. Orang-orang tinggal ngomong lebih enteng. Iya ya, dulu orang tua saya itu sengsara, saya enak begini. Ya beliau-beliau itu tidak sempat lihat kami enak, belum sempat saya ngenakkan orang tua, tapi sudah pergi duluan. Ya, yang ngomong gitu biasanya yang sudah pergi-pergi duluan tuh orang tuanya. Iya kan? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya katakan, kalau ada kesempatan, kadang-kadang ada yang harus mengeluarkan biaya banyak, budgetnya tidak sedikit, dan di situ juga ya kalau itu orang tua dari suami harus pandai-pandai ya mendiskusikan itu dengan istri, atau kalau itu orang tua dari istri ya harus pandai-pandai bagaimana cara mengelola dan mendiskusikannya dengan suami. Makanya selalu saya bilang secara silang ya, ketika saya kunjung kepada orang tua-tua ya yang di situ kebetulan orang tuanya istri umpamanya. Saya bilang, Ma atau Pak ya atau Bu, ini mantu, tapi saya bilang ini anak baik. Nah, perlu. Saudaraku, ini loh, pemikiran-pemikiran positif. Ya. Kalau anak kan anaknya, ya kan? Tapi ketika pasangan dari anak itu turut juga berkontribusi ya untuk ini, makanya ya kalau kita ngomongnya si orang tua-tua, saya di posisi orang tua, kalau bisa ya janganlah sampai kita menyulitkan anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita. Yaitu ungkapan manusiawi ya, ya benar juga dan kami juga berharap begitu. Tapi mana tahu, ya kan dalam hidup ini. Nah itu sebabnya perlu untuk apa? Selagi kita masih dikasih kekuatan itu, ya bersikap
ya, yang lebih dewasa, tambah hari tambah dewasa. Jangan kita melakukan sesuai dengan stigma yang ada di tengah sebagian masyarakat kita. Ya segini ki wong ini tambah tua, tambah kaya arek cilik itu. Ya, saya selalu ngomong pada orang sekeliling saya, aku nek sampai aneh-aneh kaya arek cilik tolong elingno yo, kasih tahu aku ya, tegur aku ya. Saudara-saudara, kecuali di dalam ketidakberdayaan. Tetapi itu lebih cenderung pada sikap yang sudah keluar dari norma. Orang tua cuma sibuk cari senengnya sendiri umpamanya. Nah ini sebetulnya yang dapat dikatakan tambah tua tapi kayak anak kecil. Ya kalau karena pikunan, maaf kata ya, permisi ya, ada yang sampai ngompol apa, itu di dalam ketidakberdayaan. Betapa mulianya baik itu anak-anak atau orang di sekitarnya yang terus tetap memberikan kepedulian seperti itu. Saudara memberikan pelayanan. Saya bilang tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Makanya ingat ya, saya kalau lagi pimpin upacara duka, tolong ini juga rekan-rekan pelayan Tuhan. Dan mohon maaf ini pada kawan sejawat saya para hamba Tuhan tidak bermaksud guroni ya. Tapi barangkali kalau ini adalah saya sifatnya berbagi, saya katakan. Kadang ada orang yang berkata, wah kami sudah membiayai keluar masuk rumah sakit. Ujung-ujungnya wafat. Sia-sia apa yang kami usahakan. Kita harus bicara dari satu sisi yang tepat sesuai kehendak Allah. Kita bilang tidak ada yang sia-sia. Yang anak-anak, yang keluarga saudara memperjuangkan, melayani, ujung-ujungnya meninggal dunia. Apakah sia-sia? Tidak. Setuju enggak kalau saya katakan ini? Tidak ada yang sia-sia. Puji Tuhan, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, itu di mata Allah diperhitungkan. Loh, tapi beliaunya wafat. Sekarang yang penting ini kita usahakan, kita sama-sama usaha bersama. Selagi kita hidup jadi anak-anak Tuhan yang seperti Elia. Ya, makan firman, jalan terus naik ke gunung Tuhan. Berapa hari? 40 hari. Apa arti 40 hari? Masih kita simpan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi artinya apa? Terus berusaha jalan ke sana. Suatu waktu mati, saudaraku, tidak ada masalah. Itu bukan rugi, itu bukan sia-sia. Matinya orang beriman itu berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin ini. Angkat jempol saudara. Supaya tidak ada salah persepsi di dalam kekristenan. Makanya Paulus mengingatkan, jangan sampai kalian itu berpikir seperti orang di dunia ini pada umumnya. Karena nggak ngerti apa kematian itu di dalam Tuhan. Ayat-ayatnya jelas itu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya naik ke gunung Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa itu? Terus bersekutu di dalam perjalanan ini. Walau kadang-kadang tidak ringan. Tadi saya bilang, di perjalanan naik, ya ada orang tanya, sulit mana Pak? Ya sulit naik karena harus pakai tenaga. Loh kalau turun gampang, capek turun, gelondong sampai di bawah. Cuma sampai di bawah jadi botok saudaraku. Ya, nanggep ya. Tapi kalau kita naik ini, wah harus berusaha. Pakai tongkat, pakai tali di sebelah pastori kita ini, saudara ada, ya itu apa dipasang tali-tali gitu untuk panjat-panjat tebing gitu ya. Saudaraku. Tapi kalau sudah sampai di atas turun tinggal di-los saja talinya, shoot, ya turun. Karena ada yang megangi. Kalau nggak ada yang megangi, ya langsung shoot. Ya. Jadi dendeng. Ya, saudaraku. Lah di dalam perjalanan itu seperti ini. Sadar. Ya. Terus berjuang. Saya katakan, hati-hati kalau kita dikasih jalan, ya. Sekali lagi, jalannya enak, lancar. Hati, jangan ngantuk. Ya, jangan ngantuk. Tapi ketika kita dalam perjalanan penuh sesak, penuh onak, duri, jalan liku-liku, ya, jangan kehilangan semangat. Ya, jangan sampai lemah, lelah. Bagaimana caranya? Makan, minum. Saya kalau nyetir jarak jauh, ya kalau mau gayemi terus kan meletar ya kan. Jadi saya bilang tolong ambilkan biji kopi. Berapa? 3 biji. Mau enak. Keratak gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa? Usaha tidak ngantuk. Nyetir ngantuk itu. Wah berabe. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah jalan kehidupan itu juga gitu.
Makanya kalau saudara kok, wah ini lancar ya, hati-hati. Semakin tidak hati-hati, coba introspeksi diri. Nah seperti itu. Naik ke gunung Tuhan. Berarti apa? Peningkatan rohani, peningkatan iman, peningkatan pengharapan kita kepada Tuhan. Itu membawa kita tidak jauh dari Tuhan. Tidak jauh berarti kesamaannya apa? Dekat. Nah, orang kalau jalannya itu menuju Tuhan, tema yang saya berikan, saya simpulkan, dikatakan bebas dari kegagalan. Loh, mana mungkin, Pak? Nah, saya tunjukkan. Mungkin kitanya yang jalan bisa gagal. Dua contoh. Satu contoh Elia. Kalau saudara tarik ke belakang, Elia ini nabi yang sempat gagal. Kenapa? Loh, baru dipakai Tuhan untuk sarana melakukan demonstrasi mukjizat Allah kan? Yang membawa persembahan korban ya, bertanding dengan penyembah-penyembah pagan itu ya. Saudaraku, enggak pakai api, enggak pakai minyak, malah diguyur air sekelilingnya itu tempatnya Elia, api Allah turun. Pertaruhannya nyawa. Kemudian si penyembah pagan ini teriak-teriak kepada Tuhannya mereka gitu kan. Enggak ada api. Badan mereka ditore-tore. Akhirnya singkatnya Tuhan berkarya. Wah, demonstrasi luar biasa. Ya sudah, memang zaman itu, zaman perjanjian lama kan. Kalau perjanjian baru nggak ada ajaran gitu kan. Itu dalam praktek perjalanan orang-orang yang masih ya di dalam masa perjanjian lama itu menjadi contoh. Ya, contoh dalam pengertian ini gambaran. Jadi menghadapi kekuatan gelap itu ya harus diperjuangkan. Caranya berjuang gimana? Mendekatlah kepada Allah, lawanlah iblis kan gitu. Dan iblis akan lari daripadamu. Itu di perjanjian baru jelas. Nah kalau gambaran perjanjian lama ya seperti ini. Penyembah pagan ini tidak bisa mendatangkan api, memakan persembahan yang mereka korbankan. Ya taruhannya nyawa kan gitu. Nah baru menyelesaikan tugas seperti itu, mendemonstrasikan. Sekarang bosnya nabi-nabi, dewa-dewi Asitoret dan sebagainya. Siapa bosnya itu? Isabel, istrinya Raja Ahab. Ngamuk. Ngomong apa? Enggak mau aku makan sebelum aku melihat kepalanya Elia itu dipisahkan dari tubuhnya. Dengar intimidasi begitu, ketakutan dia. Sampai stres dia lari ke gua, ya. Pak, itu bukannya gagal, Pak. Ya iyalah, itu gagal. Loh, kalau gitu bisa gagal, Pak. Ya faktanya iya. Tapi ingat kan, posisi Elia ini ada di dalam teritorialnya Allah. Teritorinya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apakah gagal? Faktanya tidak. Tuhan campur tangan. Nah ini yang membuat saya katakan bahwa jalan mendekat Tuhan bebas dari kegagalan. Karena apa? Kita mungkin bisa gagal di dalam hal tertentu. Nanti saya akan jelaskan apa gagal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya gagal itu satu, tidak tertolong. Sampai terlunta-lunta, sampai hancur. Itu gagal sama sekali, ya kan? Kemudian apa? Saya membuat catatan di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Dipermalukan. Padahal ada firman yang berkata, orang yang mengandalkan Tuhan tidak dipermalukan. Dan klimaksnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tidak selamat. Itu berarti biangnya gagal. Tapi orang yang berjalan menuju gunung Tuhan, mendekat Tuhan, orangnya, sayanya, saudaranya mungkin pernah gagal. Atau mungkin satu saat itu dalam hal tertentu gagal. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kau dekati tidak pernah gagal. Dan dia tidak akan pernah membuat pembiaran terhadap orang-orang yang sedang berjalan menuju dia. Katakan amin dulu kalau saudara setuju. Puji Tuhan. Ya, kita lihat Matius 14. Matius 14 ayat 28
sampai 32. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah dia. Pak, apakah ini bukan suatu kegagalan Simon Petrus ini kan? Akhirnya tenggelam. Saya bilang bukan akhirnya, masih prosesnya. Ya, ketika lihat Tuhan jalan di atas air, ketika terjadi keguncangan itu, Simon Petrus berkata, jika itu engkau Tuhan, suruhkan aku berjalan menuju ke engkau. Tuhan Yesus berkata, ayo silakan sini. Ya, dia jalan sudah. Entah beberapa langkah di atas air. Mirip Tuhan Yesus ya kan. Tapi karena dirasa angin dan lain sebagainya. Semeriwing barangkali ya, makanya hati-hati. Kalau ada angin semeriwing. Ya. Nah, fokus kita mulai terganggu di dalam keimanan, hati-hati. Apa aja itu bentuk semeriwing? Ya apa saja. Yang coba ingin memalingkan arah tujuan kita menuju Tuhan, menuju ke gunung Tuhan itu. Nah ini yang harus diwaspadai. Oleh siapa? Oleh siapapun. Kami pun hamba Tuhan sama. Rekan-rekan diaken, rekan-rekan pelayan Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ya, kawan sejawatku hamba-hamba Tuhan dimanapun. Atau semua keluarga besarku dimanapun berada. Harus berpikir setiap saat hati-hati. Nah singkatnya apa? Itu kenyataannya Simon kejebur. Iya, tapi kan kita tahu. Simon kejebur itu sementara dia berjalan menuju Tuhan. Makanya saya yakin seyakin-yakinnya orang yang tetap fokus, konsisten dari dia bertobat, menerima panggilan Tuhan, terima pilihan Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, terus konsisten. Kadang mungkin terseok-seok, mungkin kadang aduh lelah-lelah dikit, mungkin stres-stres dikit. Wajarlah itu manusia. Tapi jangan pernah berubah arah. Ucapkan bersama dengan saya, jangan pernah berubah arah. Maka ikuti navigasi dari navigator kita. Ya, di sorga. Sekarang kita ngomong ini nggak sulit ya, contohnya sederhana aja. Ada GPS, ada kita gunakan Google Maps itu untuk kita bisa mau kemana, kita minta tolong di Sherlock, iya kan? Kita pasang aja di situ. Walaupun kadang-kadang kita nggak yakin ya, kemarin saya keliling-keliling itu, keluar tol, masuk, loh kok jalannya kecil, sempat saya langgar sekali saja. Karena becek depannya, mungkin Mbak Google ya, gak kelihatan becek gitu. Lah ini mobil rendah gitu. Akhirnya saya main feeling, ini ke sana itu ada satu lagi. Coba kita lewat yang satu. Untung kok bener saudaraku. Ya, coba kalau gak bener keblasuk-blasuk itu. Karena kita main feelingnya gak pas. Ya, tapi selebihnya saya ikuti terus saja. Belok kanan, belok kiri, maju lagi. Ya, 200 meter lagi. Wis melok aja sama Tuhan. Jangan berbangga ketika kita coba melanggar kok berhasil ya. Ya jangan terus sering-sering. Enggak taunya ujungnya menuju maut. Gawat. Iya kan? Nah, di sini hati-hati, ikuti dan bangun terus komunikasi. Makanya selalu kalau kita naik pesawat, sebelum terbang diingatkan, tolong matikan alat-alat yang menggunakan signal. Nanti bisa mengganggu komunikasi dan navigasi. Sama Tuhan tuh gitu. Kalau Tuhan, kalau itu engkau suruhkan kami ke sana. Nah, jalan, tenggelam, gagal. Tapi kan dengan sedikit upaya yang ada, cuma itu toh yang ada di Simon. Berteriak 3 kata, Tuhan tolong saya. Rupanya Tuhan tidak pernah telat menolong Simon.
sehingga kisah Simon masih berlanjut. Itu berarti apa? Tidak gagal. Loh kenapa? Apa hebat Simon? Tidak, karena ada Tuhan Yesus. Begitu juga buat saya dan saudara. Iya kan? Saudaraku, kita akan mengalami perjalanan yang baik. Maka sederhananya apa? Jalan menuju Tuhan, kita bebas dari kegagalan. Kenapa selalu ada Tuhan? Puji Tuhan. Hari ini dah besan-besan saya juga, Tuhan memberkati semua besan-besan dimanapun Anda berada. Juga rekan-rekan ya, pelayan Tuhan. Ya ada yang di Papua juga hadir, Tuhan berkati. Fajar Dwi, wah kangen juga ini. Lama aku ndak lihat akunnya anakku Fajar Dwi. Setiap kali aku nyanyi Fajar pagi hari, aku selalu ingat di kau. Di Malang atau mungkin ini lagi balik ya. Puji Tuhan. Di Jakarta ada beberapa keluarga ya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini bagus. Untuk apa? Kita makan. Supaya apa? Perjalanan kita masih bisa. Berapa lama dikatakan? 40 hari. Saudara, perjalanan 40 hari ini menunjuk bahwa ketika kita semakin dekat nempel dengan Tuhan, ya, sifat-sifat kedagingan itu ya semakin diproses sama Tuhan. Apa yang terjadi? Coba kita buka Yosua pasal 5 ayat 6. Di situ kita dapat jawab. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Pada mereka itu, Tuhan ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Karena ini adalah pemikiran alegoris, maka kita ambil kata 40. Ini menunjuk 40 ini berulang-ulang di dalam Alkitab ya. Bagaimana Musa umpamanya, masa persiapan untuk ketemu Tuhan harus 40 tahun lamanya mengembara di padang gurun. Ya, sampai nanti dia ketemu dengan api yang membakar semak tapi tidak terbakar. Dari sana terdengar suara Musa, Musa. Musa tanya siapa? Aku, ya aku. Allah menemui Musa. Kemudian perjalanan bersama Israel. Angka 40 ini dipakai lagi. 40 tahun perjalanan itu untuk apa? Mematikan semua unsur daging. Kenapa? Ketidaktaatanlah yang menyebabkan orang Israel itu di angka 40 tahun ya musnah. Sehingga tidak ada ya yang keluar dari Mesir itu mampu masuk ke negeri perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Musa saja tidak, hanya 2 generasi itu, abdi Musa, Yosua dan Kaleb. Semuanya mati di gurun. Artinya apa? Berbagai macam ketidaktaatan itu menyebabkan kematian. Dimusnahkan. Nah, begitu juga saudara-saudara, dalam alegoris ini, kita coba lihat dalam Mazmur pasal 73. Di situ kita dapat jawab. Mazmur 73 ayat 23 sampai 26. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Puji Tuhan. Ini oleh Mbak Nini dinyanyikan ya lagu ini ya. Sekalipun ya. Pendeta itu waskito gini ya. Begitu baca ayat ini ingat lagunya ya. Karena memang talentanya nyanyi ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Coba perhatikan saudaraku.
Di dalam ayat itu, tetapi aku tetap dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ya, proses ke gunung Tuhan itu untuk apa? Dekat Tuhan. Simon, Petrus, ya, kenapa dia tenggelam, tertolong? Karena dia berjalan dekati Tuhan. Kadang orang persoalkan seberapa jauh dalam perjalanan kita menuju Tuhan, itu tidak penting. Yang penting arahnya saja. Ya, kayak anak terhilang itu, ya, sudah gak karu-karuan hidupnya, perjalanan berapa jauh sampai kembali ke rumah, sampai begitu diterima bapaknya, menikmati sukacita pesta, ya kan? Yang dikasih Tuhan. Justru sebaliknya kakak sulungnya, bertahun-tahun di situ, tidak mau masuk rumah. Berapa meter jaraknya? Gak disebutkan. Yang satu dari kejauhan disambut menikmati bahagia, yang sudah bertahun-tahun lama di situ, ya keluar rumah, gak mau masuk, kehilangan hak warisnya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak usah ngukur-ngukur sejauh mana kedekatanku dengan Tuhan. Yang penting terus kita belajar konsisten. Untuk apa? Berjalan mengarah ke sana. Aku rindu dekat Tuhan. Ya, mungkin rada keselio dikit, cepat bangun, cepat bangkit. Jangan lantas berkata aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Ya, ada orang-orang yang hopeless seperti itu. Ya, aku sudah terlalu jauh. Aku tidak mungkin diterima oleh Tuhan. Itu pikiran-pikiran salah. Pasti bukan dari Tuhan. Hati-hati. Kalau ada satu kali ketika ya kebenaran firman ini dirilis di sosial media, mungkin di YouTube, dan engkau sempat berpikir seperti itu. Karena sempat gagal secara rohani. Dan engkau merasa terhakimi. Saya mau katakan dalam nama Yesus. Engkau sesegera mungkin bangkit. Ingat. Ini belum masanya Tuhan menghakimi kita. Ya, ingat, Tuhan masih memanggil, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan sentosa kepadamu. Jangan pernah engkau berpikir kepalang basah. Bahasa lokal Surabaya, cincing terus jebur aku. Sudah karena Tuhan mungkin tidak berkenan lagi terhadap aku. Stop. Saya katakan itu pikiran salah. Jangan. Ya. Cepat sambut kasih Tuhan itu masih berlaku bagimu. Tuhan mengasihimu. Mungkin ada yang berkata lanjut, Pak, kami sudah bobrok, sudah terlalu jauh, sudah karut-marut dari hadapan Tuhan. Apakah Tuhan masih mau terima aku? Saya mau sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan masih menunggumu sampai saat ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ini yang harus kita semua pahami. Jadi, tidak peduli seberapa jauh jarak kita dengan ujung gunung itu dengan Tuhan. Tidak masalah. Yang penting ayo, kalau sempat kita meleng, ya saudaraku cepat arahkan lagi. Ikuti lagi. Ya, navigasi, petunjuk arah kita. Untuk terus jalan. Maka tidak ada lain kecuali makan rohani. Ya kayak begini ini. Kesempatan ibadah. Gereja kita di Surabaya kita sudah mulai pelayanan. Kasih tahu kawan-kawan yang lain. Ya, ayo datang. Kita akan terima makanan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, itu saja visi misi yang Tuhan taruh pada saya bersama tim. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya bukan tipikal yang pokoknya wong ya saya sudah cukup, ya sudahlah. Oh enggak. Sejauh masih dimungkinkan saya bisa melakukan ya lebih dari yang sudah-sudah untuk memuliakan Tuhan, untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kenapa tidak? Ya kita mesti berpikir ke sana. Tapi sesungguhnya yang saya ingin ya katakan bahwa saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mesti makan makanan rohani. Terus menerus. Sehingga apa? Saudara yang dikasih Tuhan, sampai dikatakan di dalam ayat yang ke-26 tadi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Maksudnya kata angka 40 itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan 40 tahun orang Israel harus dihabiskan
sikap kedagingannya. Nah, begitu juga sekarang kalau kita semakin mengarah dekati Tuhan, saudaraku ini kasih Tuhan, ya sampai suatu hari harus menyangkal diri, harus mikul salib, ya. Tetapi apa? Rohku, batinku semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Kita tidak membuat pembiaran, berbagai macam tuntutan daging, kedagingan kita. Itu yang harus disalibkan, ya. Saudaraku, minta tolong Tuhan, tolong Tuhan. Aku seperti carang, seperti rantingnya pokok anggur itu kan engkau. Ini yang gak bener penyakitan, tolong Tuhan, guntingi gitu. Wah, orang-orang yang begini ini menyenangkan Tuhan. Walaupun mungkin kadang-kadang masih ada bimbangnya dikit, masih ada ragu-ragunya, ya jangan dibiarkan pokoknya itu. Terus melangkah terus berseru, Tuhan tolong saya, kayak Simon. Puji Tuhan. Makanya Simon Petrus dipakai Tuhan. Ya dipakai Tuhan. Apakah sejak itu dianggap gagal, Petrus dibuang? Tuhan tidak pernah buang. Iya kan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai Tuhan Yesus berkata, Simon, kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itulah tugas yang sama diberikan Tuhan kepada kita juga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka kita terus melangkah di dalam cara berpikir, ya berpikirnya Tuhan itu. Mungkin dalam perjalanan gak gampang Pak. Kadang-kadang mesti kami niatnya baik, ditanggapi keliru. Saya nelponi, yuk PKS. Ya masih juga gak datang. Kadang-kadang kayak wegah, jangan wegah. Kadang-kadang lelah juga, oh jangan. Saudara yang dikasih Tuhan, memang secara pemikiran umum, berdasarkan barangkali pemikiran kearifan lokal, orang ngomong gini, ngajak orang berbuat yang gak beres itu lebih mudah daripada mengajak orang berjalan ke jalan kebaikan. Ya kan? Sering kita dengar begitu kan? Nah, itu kiranya menjadi pendorong buat kita untuk apa? Tidak bosan-bosan. Ya, untuk ibadah. Ini musim hujan. Mungkin ada El Nino, ya, atau El Nina, ya, saudara-saudara. Itu mungkin angin laki-laki atau angin perempuan gitu ya, kira-kira ya. Kok nama-namanya begitu. Sampai tanaman di sebelah saya ini yang di pot saya tanam baik-baik, roboh. Saya bangun kan malam hujan, pagi saya lihat roboh lagi. Wah, ini El Nino apa El Nina ya? Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tapi tetap berangkat ke gereja. Ya, hujan Pak, nanti takut pilek. Saya mau tanya, kalau mau berangkat kerja, ya karena cek lognya itu mesti harus jam sekian, kan tetap berangkat ya. Kenapa? Maaf ya, demi upah. Tapi bagaimana dengan kita demi upah sorgawi? Kayak yang di Ibrani pasal 11. Ayo. Aduh panasnya bukan main Pak, sumo Pak. Nggak apa-apa, jalan terus. Gerejanya kan adem. Walaupun sementara masih darurat jelek. Tapi AC harus tetap adem, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Kenapa? Karena gembalanya sendiri nggak kuat sumo. Ya, jadi saudara-saudara, tapi kalau kehujanan gimana? Nggak apa-apa, nanti sebentar kena AC, disedot AC, kering. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah kenyataannya apa? Ini musim apa aja gereja penuh kok. Ya, gereja penuh. Dan saya bersyukur, saya bangga kepada Allah akan setiap anak-anak Tuhan yang demikian. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oke, ya kita akan lihat semua ini dasarnya karena kita sadar kepada Tuhan ya. Melangkah terus, sandar Tuhan, harap Tuhan, bagi Tuhan memperhitungkan semua yang kita lakukan. Ayat penutup 1 Korintus ya 15. Wah, yuk terka ayat 58. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 58. Wah, ini libur nasional. Ibadah kok nggak libur? Iya, hanya orang-orang yang ya mau keluar dari navigasi. Tetapi kalau enggak saudara seneng juga. Mungkin ada yang di penginapan, di hotel ya, atau lagi camping, kemah ya. Pokok asal ada paketan atau ada WiFi di situ, iya kan? Tetap bisa juga kita nikmati. Silakan 1 Korintus 15 ayat 58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua katakan amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hari ini berapa orang mungkin Pak, saya merasa kurang sehat.
tetapi saya usahakan, saya perjuangkan untuk saya tetap ibadah Pak online. Puji Tuhan. Kau menyenangkan Tuhan. Tidak mustahil hari ini Tuhan juga tambahkan kekuatan baru. Kalau Tuhan berkenan menyembuhkan, bagi Tuhan juga tidak ada kesulitan. Sembuh dalam nama Yesus, ditambah kekuatan ekstra bagi orang-orang yang usia lanjut, atau bagi orang-orang yang, Pak, saya harus melayani pagi, siang, sore ini untuk orang tua, atau mungkin ada anak yang mesti harus mendapat perhatian, seperti itu. Ya, saya katakan Tuhan berikan kekuatan ekstra buat setiap saudara yang mungkin, waduh kami kerja terus berlipat-lipat waktu. Kiranya Tuhan campur tangan buat saudara. Mari kita berdoa sama-sama saudara. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini libur bagi beberapa orang, tapi beberapa orang juga tetap menunaikan tugasnya pada hari ini. Siapapun yang libur ataupun yang tetap melaksanakan tugas, kami yakin Tuhan Yesus semua dalam perhatian Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Malam ini kami sudah dapat pelajaran penting bahwa orang yang berjalan menuju Tuhan, ya Allahku, bebas dari kegagalan. Sebab Tuhan yang kami dekati adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan campur tangan atas setiap anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan keluarga besarku dimanapun berada. Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, jadi lelah hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, anak-anakmu semua pasti tidak sia-sia. Para pelayan yang ada di studio ini satu persatu, seluruh tim ini Tuhan berkati dan urapi terus. Dan semua rekan pelayan yang ada secara online, Tuhan pun juga memberkati dan terus mengurapi. Terima kasih Bapa. Kami akan dapat kesempatan lagi jika Tuhan berkenan kasih umur. Besok 11:15 pagi kami akan bersama menikmati Jumat siang menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu yang terus memberikan pemeliharaan dan pertolongan bagi kami semua. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, mari kita syafaatkan untuk Indonesia, persiapan pemilu. Angkat tangan kita dan berkati Indonesia, diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kekuasaan Tuhan. Campur tangan Tuhan atas negeri kami, sehingga semuanya diberkati dengan damai sejahtera. Persiapan pemilu, pelaksanaannya tanggal 14 yang akan datang, Tuhan berkati. Aman, terkendali di dalam berkat kemurahan Tuhan. Di seluruh pelosok penjuru negeri tercinta kami ini. Semua di dalam berkat Tuhan. Terima kasih orang-orang yang dipilih, orang-orang yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih berkat Tuhan turun atas semua anak-anak Tuhan. Rumah tangganya diberkati, semua yang diusahakan Tuhan berkati. Pelayanan diberkati, studi anak-anak kami diberkati, kedinasan diberkati. Pembangunan gereja juga diberkati. Terpujilah Tuhan sekarang sampai semalam-malamanya. Berkat kasih Yesus melimpah atas kami dari hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang kedua kali tidak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sebab dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua, keluargaku.